Bab 269, Hamel Saya 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Noir Giaela menghilang, dan Yujin melayang ke tanah sambil mendengus. Aku tahu kau gugup, kata Mer. Tidak, kurasa tidak, balas Yujin. Kamu gugup bahwa Ratu Iblis Malam mungkin datang kepadamu, kata Mer. Tidak, aku tidak, kata Yujin sekali lagi. Anda pembohong, Sir Yujin. Saya pikir Anda salah mengira sesuatu di sini. Semuanya berjalan sesuai dengan perhitungan saya. Saya tahu sejak awal bahwa Noir Giaela tidak akan pernah mencoba membunuh saya di sini, kata Yujin. Benar, benar. Anda sangat luar biasa, Sir Yujin, Mer terkikik. Setelah mengacak-acak rambutnya, Yujin akhirnya turun ke tanah. Apa yang tersisa setelah debu mengendap adalah gurun tanpa jejak peradaban. Ini, gumam Rhaenyra tak percaya saat dia melihat sekelilingnya, akhirnya sadar. Dia mendapati dirinya masih menempel di lengan Yujin, mundur kaget pada gurun terpencil di depannya. Bergantian antara menatap pemandangan tandus dan menatap wajah Yujin, dia membuka bibirnya dengan ragu. Apakah ini lelucon? Apa yang dia katakan? Sangat. Dibuat dengan sangat baik. Lelucon, kamera tersembunyi. Ini bisa menjadi blockbuster. Mungkin aku hanya dalam mimpi yang dibuat oleh Duke Giaela. Sebuah lelucon kamera tersembunyi yang gila dalam mimpi wanita ini. Apakah itu sedang ditransmisikan melalui Helmut? Gagap Rhaenyra. Yujin menganggapnya tidak masuk akal, tetapi Rhaenyra merasa dia sangat masuk akal. Bukankah itu benar? Duke Noir Giaela, penguasa Demoneye of Fantasy dan pencipta semua mimpi yang bisa dibayangkan, Ratu Night Demons, telah muncul di depan matanya juga. Hal-hal yang Rhaenyra alami hari sebelumnya melampaui apapun yang bisa dia bayangkan, benar-benar terpisah dari apa yang dia pikir mungkin. Pertama, pintu ke istananya yang terpencil telah dibuka tanpa peringatan, dan dia telah diberi kebebasan. Kemudian, dia menderita penghinaan dari penyusup yang tidak dikenal. Perang tiba-tiba turun ke kota, dan penghalang yang mengelilingi kastil telah hancur. Setelah pertempuran sengit, kastil Iblis Naga jatuh ke Karablum, menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Itu juga belum semuanya. Siapa penyusup tak dikenal ini? Hamel Dinas, Hamel bodoh, yang telah meninggal 300 tahun yang lalu. Tidak, apakah dia Yujin Lionheart sebagai gantinya? Saya mengerti. Semua ini hanya lelucon untuk mengejutkan wanita ini. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Gagap Rhaenyra, berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah mimpi. Segera, wanita ini akan bangun dari mimpinya. Selamat tinggal, mimpi penyusup. Aku bisa mengatakan ini hanya sekarang, tetapi meskipun ini hanyalah mimpi, kamu sangat rude. Kata-katanya yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi jeritan, tetapi Yujin tidak berniat menghibur perilakunya yang tidak masuk akal. Jadi dia menjentikkan permata merah di dahinya dengan tujuan membangunkannya dari khayalannya. Meskipun dia menahan diri, Rhaenyra akhirnya berguling-guling di tanah sekali lagi dengan kedua tangannya melilit permata itu. Dengarkan aku baik-baik, kata Yujin. Ya, jawab Rhaenyra buru-buru. Apa yang saya lakukan hari ini, siapa saya, dan hal-hal lain, Anda tidak akan memberitahu siapapun. Yujin dengan tenang menjelaskan sambil mendekatkan jarinya yang miring ke permata merah. Rhaenyra mengangguk cepat sambil cegukan. Dan jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Kak di mana? Apakah Anda berencana untuk mengambil wanita ini? Kak tidak bisa. Kau bilang itu setidaknya. Rhaenyra merintih ketakutan. Yujin menjawab sambil membantunya berdiri. Aku akan mencari ayahmu. Apa? Aku akan memberitahumu sebelumnya kalau kamu salah paham. Aku akan menggunakanmu untuk menemukan ayahmu, jelas Yujin. Ayah wanita ini. Kak kamu ingin menemukan naga hitam. Apa yang kamu rencanakan setelah menemukan naga hitam? Tanya Rhaenyra dengan suara gemetar. Mer dengan lembut menarik ke meja Yujin. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Rhaenyra, mereka berdua telah mengembangkan hubungan, meskipun dangkal. Itu wajar karena mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Dia berharap Yujin akan menunjukkan sedikit pertimbangan untuk tukik yang tidak bersalah itu, maka tarikannya. Aku akan membunuh ayahmu. Yujin menyadari apa yang dipikirkan Mer, tetapi dia tidak percaya bahwa berbohong karena kasihan itu perlu. Dia tahu bahwa kebohongan adalah kebohongan, apakah itu untuk kebaikan yang lebih besar atau tidak, dan bahwa kebohongan seperti itu hanya akan menumbuhkan lebih banyak kebencian dan kebencian. Karena itu, dia memilih untuk jujur pada Rhaenyra. Rahang Mer jatuh karena terkejut sementara mata Rhaenyra melebar pada wahyu itu. Sejujurnya aku tidak tahu apakah aku akan menyanderamu atau tidak dalam situasi itu. Saya memilih untuk tidak menyandera seseorang, jadi saya mungkin tidak akan berakhir melakukan itu, lanjut Yujin. Aku pikir kamu adalah pahlawan, yang dipilih oleh pedang suci. Bagaimana bisa pahlawan melakukan sesuatu yang begitu pengecut seperti menyandera? Tanya Rhaenyra. Itu sebabnya aku bilang aku mungkin tidak akan menyanderamu, jawab Yujin dengan ekspresi terpisah sambil menyeret Rhaenyra dengan tangannya. Anggap saja sebagai kepentingan bersama. Kamu ingin bertemu ayahmu, dan aku ingin bertemu ayahmu. Tentu saja,
Aku ingin bertemu dengannya sehingga aku bisa membunuhnya, tapi dia tidak akan berguling begitu saja untukku, kan? Oh tentu saja tidak. Ayah wanita ini, naga hitam, adalah Duke of Helmut. Dia setara dengan Duke Giabella. Rhaenyra buru-buru menjawab. Dia dengan cepat memeras otaknya. Sebelumnya, dia mendapati dirinya berjuang untuk bernapas dengan benar di hadapan Duke Giabella. Dia tahu bahwa penyusup itu, Eugene Lionheart, reinkarnasi dari Hamel bodoh, sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir dia lebih kuat dari Duke of Helmut manapun. Sebaiknya kau menyerah pada mimpi itu. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan naga hitam. Jadi biarkan wanita ini pergi, dan... Ya, itu bukan urusanmu, jadi diam dan dengarkan aku. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan membawamu untuk menemukan ayahmu. Saya ingin membunuhnya, dan dia ingin membunuh saya. Siapa yang akan menang? Kita tidak akan tahu sampai saat itu, jadi berhentilah mencoba hal-hal bodoh dan diam-diam ikuti aku, kata Eugene. Apakah wanita ini tidak punya suara dalam masalah ini? Tanya Rhaenyra. Mengapa kamu menanyakan sesuatu yang begitu jelas padaku? Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Apakah Anda ingin saya memberi Anda pukulan yang bagus? Jawab Eugene. Wanita ini sudah tenang sejak sebelumnya. Rhaenyra buru-buru mengangkat kedua tangannya untuk menutupi mulutnya saat melihat tatapan Eugene. Menjadi jauh lebih mudah bagi Eugene untuk berpikir begitu dia menutup jebakannya. Apa yang harus saya lakukan? Dia telah melakukannya lagi. Tentu saja, segalanya menjadi lebih baik dari yang dia harapkan. Jagon sudah mati, dan kastil iblis naga telah jatuh, membunuh sejumlah besar Demon Fox sebagai hasilnya. Selain itu, dia telah mengamankan Rhaenyra, yang akan membawanya ke Raizakia, dan Noir Giabella akan bertanggung jawab atas semuanya. Tapi Anise dan Christina akan marah. Dan itu membuat Eugene gugup. Dia telah mengalami beban penuh kemarahan Anise 300 tahun yang lalu, jadi hanya memikirkannya saja menyebabkan dia tersentak. Lagi pula, mungkin karena mereka berbagi tubuh yang sama, rasanya seolah-olah Christina dipengaruhi oleh Anise. Eugene selalu tahu dia memiliki bakat untuk menyesatkan dan dengki, tetapi dia tumbuh lebih tajam di bawah pengaruh Anise. Eugene bergidik ketika dia ingat terakhir kali dia jatuh berlutut. Silahkan. Setelah berlutut. Jangan membuatku terlalu khawatir. Matanya basah, dan suaranya bergetar. Eugene ingat bagaimana tangannya gemetar, bagaimana dia memeluk lengannya, dan bagaimana sesuatu dengan lembut menekan. Eugene menepis ingatan tidak berguna yang berjuang untuk muncul kembali. Sangat disayangkan bahwa itu ingatannya sempurna dan bisa menyimpan sensasi yang tepat yang dia rasakan. Eugene menutup matanya dan menamparkan pipinya sendiri. Tapi anehnya, dia merasakan pukulan tambahan yang lebih kuat bercampur dengan tamparan yang ditimbulkan sendiri. Bertanya-tanya apa itu, dia menyipitkan matanya untuk menemukan Mer mengintip dari jubah, menamparkan pipi Eugene juga. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa yang kamu lakukan? Tanya Eugene. Aku memukuli orang cabul itu, jawab Mer. Bagaimana dia berani memikirkan pemikiran seperti itu? Ini semua karena duo sains berhati hitam telah menimbulkan pukulan kritis yang tidak mungkin ditiru oleh Lady Sienna pada saat ini. Mer tahu sangat penting baginya untuk meluruskan hal-hal pada saat-saat seperti ini. Jangan berpikiran aneh, Sir Eugene. Setelah Lady Sienna dibangkitkan, kulitnya akan selembut Lady Christina, kata Mer. Apa yang kamu katakan? Eugene mendorong kepalanya kembali ke jubah. Saat dia rewel, Rhaenyra mengikuti di belakangnya, mulutnya masih tertutup kedua tangan. Christina dan Anise masih berada di hotel di Malera. Berita terbaru. Kastil Iblis Naga, wilayah udara yang mulia Duke Raizakia jatuh. Mereka melihat kastil Iblis Naga jatuh dari teras. Ini adalah perang yang dinyatakan secara sepihak oleh Kaun Karat dari Ruolfif. Diharapkan bahwa mereka akan memulai negosiasi setelah pendahuluan yang ringan, tapi... Haha, sungguh kejutan yang tidak terduga. Aku tidak pernah berpikir masih ada Demon Fox tangguh seperti Kaun Karat di zaman sekarang ini. Dan mereka tidak berhenti pada pendudukan. Mereka menghancurkan kastil Iblis Naga, yang memerintah sebagai simbol naga hitam selama 300 tahun. Dan percaya atau tidak, itu bukan akhir dari itu. Tidak ada saran evakuasi sama sekali untuk Karablum. Tahukah Anda apa artinya ini? Itu berarti para pemimpin kastil Iblis Naga dimusnahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan perintah apapun. Ada banyak perselisihan teritorial dan pertempuran peringkat bahkan setelah Helmut menjadi sebuah kerajaan, tapi ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memusnahkan wilayah lawan mereka dan penduduk juga. Hitung Karat. Kupikir dia hanyalah bangsawan lain dari daerah terpencil, tapi dia benar-benar harimau yang menyembunyikan taringnya. Seandainya dia selamat, dia pasti bisa maju ke ibu kota dan membawa angin segar. Sangat disayangkan bahwa itu dia tidak selamat. Tapi di satu sisi, kamu bisa menyebutnya kematian yang terhormat. Hitungan menyalakan hidupnya sendiri untuk memimpin perang menuju kemenangan. Kurasa itu tak terhindarkan. Juga, apakah kamu mendengar bahwa dia menggunakan Beast of Ravesta untuk perang ini? Tapi Jagon dan bawahannya juga tewas selama pertempuran. Kami kehilangan terlalu banyak Demon Fox muda yang menjanjikan, pemimpin masa depan Helmut, dalam perang ini. Ya, dan itu benar-benar disesalkan. Namun, tidak bisakah kamu memikirkannya seperti ini?
Meskipun naga hitam tidak ada di sana, kastil iblis naga berdiri kokoh. 4 jenderal ilahi, yang merawat kastil iblis naga atas nama naga hitam, kurasa mereka akan menjadi penatua bagi iblis muda akhir-akhir ini. Para OB. Aku ingin menghindari mengatakan ini, tapi ini agak menyegarkan, kan? Nah, begitulah hari ini. Anak-anak muda tidak menunjukkan rasa hormat kepada OB dan mengeluh tentang bagaimana mereka hanya tua dan tidak kompeten, tapi aku pikir orang-orang iblis dari Dragon Demon Castle benar-benar menunjukkan kebenaran kepada semua orang. Kami belum mandi, sesuatu seperti itu. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi saya pikir itu tidak bisa dihindari. Mau bagaimana lagi, bukan? Waktu benar-benar berubah. Kami OB berlari liar 300 tahun yang lalu, selama zaman perang, dan kami sekarang hidup di masa damai. Bukannya kita tidak bertarung karena kita lemah, bukan. Ini semua demi perdamaian. Mari kita lanjutkan setelah iklan. Bip. TV dimatikan. Anise menoleh sambil mendecakkan lidahnya. OB atau apapun, konyol sekali. Yah, itu cukup menghibur untuk melihat bahwa ada konflik generasi antara Demon Folk tua dan muda. Akan lebih baik lagi jika generasi muda Demon Folk memulai kudeta atau semacamnya. Benar. Jika orang yang meninggal di kastil iblis naga, karat, atau apapun, jika dia selamat, apakah menurutmu dia akan menjadi pusat kudeta? Mungkin itu sebabnya Noir Giabella turun tangan. Bagaimanapun, dia adalah iblis dari masa lalu juga. Mungkin. Bagaimana kamu bisa tertawa? Christina menakutkan ketika dia marah, tetapi Anise bahkan lebih menakutkan. Setidaknya Christina tidak menggunakan kekerasan fisik ketika dia marah. Adas manis akan memukul setengah sampai mati sebelum menyembuhkan mereka kembali normal. Tidak mungkin Noir Giabella ikut campur untuk mencegah konflik generasi memburuk. Mengetahui Anda tidak bisa melarikan diri tanpa menimbulkan keributan. Kastil Iblis Naga. Itu saya. Sejujurnya, saya memuji Anda karena melakukan itu. Hamel, berkat keputusanmu yang bodoh dan berani, puluhan ribu Demon Folk dimusnahkan. Anise mengangguk sambil bertepuk tangan. Kamu juga beruntung. Meskipun Anda menyebabkan adegan seperti itu, Anda tidak terlihat oleh siapapun. Setidaknya aku tidak melihat namamu di berita, kata Anise. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghancurkan kepalamu itu, kata Anise mengancam sambil meraih cambuknya. Eugene segera berlutut di tanah dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia bercerita tentang Jagon, mengapa dia memilih untuk menjatuhkan kastil iblis naga, dan tentang pertemuannya dengan Noir Giabella. Apa maksudmu pelacur gila itu memperhatikan reinkarnasimu? Tanya Anise. Seorang anak mendengarkan, jadi mungkin pelacur tidak, kata Eugene. Diam, Hamel. Bagaimana Anda bisa begitu tenang? Pelacur itu melanggar mimpi. Dia mungkin tidak melakukannya sampai sekarang, tapi sekarang dia tahu kamu hamil, pelacur ini mungkin secara aktif mengejar mimpimu, lanjut Anise, mengingat mimpi buruk yang mengerikan 300 tahun yang lalu. Serangan mimpi terkadang memberi mereka mimpi buruk yang mengerikan, terkadang mimpi buruk. Noir Giabella sangat pandai membuat mimpi seperti itu, mungkin karena dia adalah ratu pelacur. Apa yang harus saya khawatirkan ketika Anda di sini? Kata Eugene dengan ekspresi acuh tak acuh. Anise tanpa sadar mundur selangkah saat melihat kepercayaan di mata Eugene. Dia mendapati dirinya mereda ketika dia melihat mata yang sama di masa lalu juga. Meski begitu, Noir Giabella, ratu pelacur, adalah musuh yang kuat. Apakah kamu lupa, Hamel? Kami gagal membunuh Noir Giabella 300 tahun yang lalu, meskipun ada 5 dari kami, kata Anise. Itu karena benda terkutuk itu tidak memberi kita pertarungan di mana kita bisa membunuhnya. Ini tidak seperti kita mampu meluangkan waktu juga, jawab Eugene. Itu karena kita terlalu memprioritaskan membunuh Raja Iblis. Anise menghela nafas pendek sebelum membelai gagang cambuknya. Eugene merasa sedikit gugup, mencuri pandang dan menyadari bahwa dia masih memegang senjatanya. Final di kota Giabella, kan? Itu bukan janji atau apapun, hanya sesuatu yang dia katakan sambil tersenyum. Romantis, kan? Noir Giabella adalah iblis yang berusia berabad-abad, penguasa Demoneye of Fantasy, dan eksistensi kuat yang dekat dengan Raja Iblis. Tidak, lebih tepatnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah melampaui Raja Iblis tingkat rendah dalam hal kekuatan. Dia adalah musuh yang sangat kuat untuk diperhitungkan dan telah menjadi orang yang mengatakan kata-kata seperti itu. Dia punya banyak kesempatan untuk membunuhku. Kali ini juga, kata Eugene. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Eugene yakin bahwa Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, tidak akan membunuhnya kecuali dia menantangnya di kota Giabella. Halus, saya akan menerimanya. Anise mengangguk sambil mendecakkan lidahnya. Eugene akhirnya menghela nafas lega. Tapi Hamel, siapa sebenarnya anak itu? Sayangnya, percakapan belum berakhir. Anise menunjuk ke Rhaenyra, yang berdiri diam di belakang Eugene. Begitu Rhaenyra melihat jari itu, dia berteriak sambil menggoyangkan lengan bajunya yang besar. Wanita ini adalah Rhaenyra, Duchess Naga. Daging dan darah naga hitam. Boom! Pukulan Anise melesat ke depan dan menghancurkan dinding tepat di sebelah kepala Rhaenyra. Klek!
Rantai itu terkulai ke bawah dan tergantung di bahu Raimira. Tukik segera jatuh ke tanah dengan kaki lemah. Dia tidak bisa melihat mata Anise karena cara mereka meringkuk menjadi senyuman. Namun, Raimira bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan di balik senyum Anise. Mengapa Putri Raizakia masih hidup, dan mengapa dia ada di sini? Tanya Anise. Itu karena, aku butuh anak itu untuk menyelamatkan Sienna, jawab Yujin. Bukan karena kau merasa kasihan padanya, kata Anise. Tidak, ini bukan sumur. Lihat, ada semanis. Memang benar bahwa dia adalah Putri Raizakia, tapi dia bukan naga iblis. Hanya seekor naga, jelas Yujin. Aduh, niat membunuh lenyap seperti kebohongan. Anise mengambil cambuknya dengan senyum murni. Kesalahan saya. Saya pasti tidak memperhatikan karena saya terlalu gelisah. Ah, saya harap Anda mengerti. Ini pertama kalinya aku melihat Tukik. Cegukan. Sekarang, kamu tidak perlu takut. Saya telah disebut orang suci selama 300 tahun. Saya terbiasa merawat domba muda yang ketakutan. Datanglah ke pelukanku. Anise meletakkan cambuknya, membuka tangannya lebar-lebar, lalu mendekati Raimira. Seketika, kekosongan yang mengikuti kebencian digantikan dengan kebajikan dan kehangatan. Apa yang ditunjukkan Anise sangat mirip dengan keibuan yang dirindukan Raimira sejak kecil. Wah, Raimira merasakan emosi terpendam dari penderitaannya baru-baru ini muncul. Dia merintih saat dia menempatkan dirinya ke pelukan Anise. Seorang sandera. Anise tersenyum sambil membelai punggung Raimira dengan lembut.